Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabta Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Ya, sungguh luar biasa kita dapat bertemu kembali untuk mempelajari firman yang lebih dalam. Ya, saya sering bilang begini, mari kita belajar. Saya tetap belajar, semakin saya belajar, semakin saya sadar. Saya belum ngerti apa-apa, saya tetap harus belajar. Kadang-kadang saya harus mengubah pelajarannya saya, karena tidak bertemu di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa dengar kepada pendeta A, B, C termasuk saya. Tapi selama kita tidak menyelidiki firman Tuhan, kita tidak tahu apakah yang mereka sampaikan itu benar atau enggak. Apa yang saya sampaikan itu benar enggak? Bagaimana Anda bisa mengkritik atau bagaimana Anda bisa ngomong A, B, C kalau Anda sendiri tidak pernah mempelajari, merenungkan, memperdalami firman Tuhan. Ya, ini sesuatu yang sangat amat penting. Nah, kita dalam minggu ini sudah mulai bicara tentang Allah itu baik. Ya, Allah itu baik kepada siapa? Dan ini yang saya mau fokus. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap atau menantikan kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Wow, luar biasa ya. Jadi kita sudah lihat ada dua hal yang kita harus sadar. Yang pertama, kita harus benar-benar berharap kepadanya. Kita benar-benar harus menantikan Dia. Yang kedua, kita harus yang dikatakan mencari Dia. Nah, saya juga ingin menyampaikan dari firman Tuhan yaitu di dalam perjanjian baru. Ya, Roma pasal yang ke-8 itu ayat yang sering diungkapkan, itu ayat yang sering disampaikan, itu ayat yang sering dihafalkan. Tapi seberapa jauh kita sungguh mengerti apa yang dimaksud dalam firman Tuhan ini. Dikatakan begini, kita tahu sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan. Sekarang ini, hari ini, saat ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kenapa dia mau mendatangkan kebaikan? Karena dia baik. Kita sudah baca, Allah itu baik, Allah adalah baik. Jadi dia ingin memberikan kebaikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Dan dikatakan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita menemukan dua hal. Yang pertama, ya, Tuhan ingin memberikan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaan yang kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri, seberapa jauh kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan tanpa batas? Apakah kami menerima Tuhan tanpa batas? Menerima Dia dalam segala kehidupannya, dalam segala aspek kehidupannya. Benar-benar mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Ya, seperti kita belajar dalam firman Tuhan ya, di dalam Matius 22, Yesus menyampaikan hukumnya ada dua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Yang kedua, mengasihi sesamanya seperti dirimu sendiri. Yesus juga berkata mengasihi dia, mengasihi sesama manusia sebagaimana dia mengasihi kita. Yesus juga mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita kembali kepada pertanyaan ini, seberapa jauh kita serius mengasihi Tuhan? Ya, karena Tuhan bilang dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Baik, buruk, enak, tidak enak. Seluruh aspek kehidupan kita, apapun yang kami hadapi di dalam bumi ini, di dalam kehidupan ini. Apapun, ya dikatakan segala, ya segala sesuatu. Jadi semuanya. Ya, ada hal yang tidak enak itu pun menjadi enak, menjadi baik. Kenapa? Karena kita dapat belajar dari apa yang kita hadapi. Jadi pertanyaan yang kita harus merenungkan hari ini, seberapa jauh kita mengasihi Tuhan? Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-21 kita menemukan perbincangan antara Yesus dengan Petrus.
di mana Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah kau sungguh mengasihi aku?" Nah, yang dipakai di situ adalah kata agape. Ya, kemudian Petrus menjawab, "Oh Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." Nah, yang Petrus pakai adalah phileo. Nah, ternyata kita seringkali pakai kata phileo. Kita mengasihi Tuhan sebagai saudara, mengasihi Dia sebagai saudara yang kekasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus 2 kali berkata, "Apakah kau agape aku? Apakah kau mengasihi aku tanpa batas?" Artinya Tuhan itu segala-galanya. Anda hidup hanya untuk Tuhan. Semua yang Anda lakukan, pekerjaanmu seperti untuk Tuhan. Pembicaraanmu seperti untuk Tuhan. Tinggal lakumu seperti untuk Tuhan. Kesetiaan, kesucian, semua itu seperti untuk Tuhan. Ya, dan kalau kita benar-benar melakukan itu, kita akan melihat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita akan maju, semakin maju, semakin maju, semakin maju, semakin mengalami Allah. Karena di dalam firman Tuhan berkata, Tuhan, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan mau mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan mau mendatangkan kebaikan, siapa yang mau mendatangkan kejahatan? Itu iblis. Iblis berusaha untuk mendatangkan kejahatan di dalam kehidupan kami. Ya, kenapa seringkali hal yang jahat terjadi bagi orang yang baik? Ya karena iblis berusaha. Kita hidup dalam dunia yang hancur. Kita hidup dalam dunia yang penuh dosa. Ya, dan ingat Tuhan itu benci segala dosa. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan cuma nyanyi ku mau cinta Yesus selamanya, tapi mari kita mempraktekkan. Mari kita mengalami Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita supaya semakin mengasihi Dia. Ya, bukan hanya membaca tentang mengasihi Tuhan, bukan hanya menyanyi tentang mengasihi Tuhan, tapi mari kita benar-benar menjadi pelaku. Ya, bagaimana kita bisa menjadi pelaku kalau nggak pernah menerima Tuhan? Memang sulit. Ya, makanya hal yang terpenting yang kita harus mengingat, yaitu bahwa kita harus mengalami Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, karena Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan nggak turut bekerja, ya tidak perlu kenal Tuhan. Tapi karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi, kita harus semakin mengenal Dia, mengenal pribadinya, supaya di mana kita semakin mengenal Dia, kita juga semakin dikenal oleh Tuhan. Apakah Anda sudah dikenal Tuhan? Pertanyaan yang luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan turut bekerja, ya, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengenal kita lebih daripada kami mengenal diri kita sendiri. Tuhan, hari ini hamba berdoa Tuhan, selidiki hati kami. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Apakah kami sungguh mengutamakan Engkau dalam seluruh aspek kehidupannya? Lebih dari segala-galanya kami ingin belajar, kami ingin mendengar, kami ingin menerima, kami ingin mempelajari firman-Mu Tuhan. Supaya itu benar-benar tertanam di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Supaya kami dapat maju, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, untuk sungguh-sungguh bisa mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Karena Engkau berjanji, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami hadapi untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita maju terus bersama Yesus. Ya, dikuatkan terus menerus bersama Tuhan melakukan perkara yang besar, yang ajaib, yang dahsyat, yang mulia, yang luar biasa. Seperti tadi saya sudah bilang, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, semua katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai ketemu besok. Kita akan belajar terus tentang Allah itu baik. Baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang berharap, menantikan. Bagi orang-orang yang mencari. Bagi orang yang benar-benar mengasihi dia. Dia selalu baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, luar biasa, dahsyat. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.